Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan besok tanggal 15 Oktober 2021, besok hari Jumat ya. Seperti biasanya saya akan bahas 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya juga bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi totalnya ada 16 saham ya. Saya mulai langsung dengan BBCA. Jadi BBCA kemarin sudah saya bahas di analisa saham harian. Jadi di sini targetnya ya, kalau kita tarik garis Fibonacci extension 107,2%, sebenarnya ini kurang lebih tercapai ya, 7.900 kurang lebih tercapai ya, nggak persis banget ya. Ini tadi sekitar hanya 7.900 ya. Ini Fibonacci extension 107,2% di 7.925 ya. Jadi yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7675 dan 7575. Ini sudah saya gambarkan ya. Yang mau buy on weakness menurut saya sih mungkin tunggu di 7000 atau 7175 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness ya. Memang kenaikannya sudah tinggi setelah stock split ya. Apakah masih bisa naik lagi ya? Kalau yang mau buy high sell higher, saran saya sih kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 7925 ya. Sebentar saya lihatkan untuk BBCA ya. Ya, jadi kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7925, kita buy ya. Tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik lagi ke atasnya ini ya, 8250 ya, boleh tambah lagi. Tapi di tengah-tengahnya antara 7925 dan 8250 ya. Ini saya gambarkan garisnya dulu. Kalau mau buy di antara tengah-tengahnya, sebentar, ini 7925 ya. Jadi mungkin bisa buy-nya di sekitar area 8100 ya. Kalau yang mau tambah lagi ya, atau average up ya. Jadi saya gambarkan sekalian 8100 ya. Ini 7925 dan 825 ya. Jadi naik ke atas 7925, yang berani atau yang mau buy hasil akhir silakan. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 8100 tambah lagi, naik ke atas 8250 tambah lagi. Target price-nya untuk Fibonacci extension 161,8% itu di area sekitar 8600 ya. Memang uptrend-nya masih cukup bagus. Nah, pertanyaannya tadi saya juga lihat ya di grup saya ya, saham profit ya. Itu banyak orang yang tanya juga, Pak Sunar, itu kira-kira masih bisa naik nggak BBCA-nya gitu ya. Nah, kalau di gambar sini ya, memang uptrend-nya masih cukup bagus. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss yang sudah saya berikan di sini ya, garis-garisnya ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja naik ke atas 7925 ya, ke atas ya. Kalau mau buy on weakness ya paling tunggu di area 7000 atau 7175 lah ya. Kemungkinan besar bisa dikasih ya, kalau kita mau sabar menunggu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto ya. Jadi Arto ini memang masih cenderung downtrend ya di sini ya. Jadi memang sudah pernah saya sebutkan buy on weakness di 12650. Nah, ternyata hari ini cepat naik ke atas 12.50, ternyata dia koreksi lagi dan penutupan sesi satu break dia ditutup di bawahnya 12.650 ya. Sebenarnya sih masih downtrend ya. Jadi seperti itu ya kondisinya. Kalau yang misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya, apalagi 11.900 dia sudah tembus ke bawah, ya lebih baik tunggu aja lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 12.650 beli ya. Itu area buy weakness-nya. Memang kadang-kadang ya kalau kita sudah baik ya kan, kemudian kena trailing stop atau stop loss kita jual ya. Kadang-kadang kalau dia berhasil rebound lagi atau naik lagi ya kita kalau masih mau berminat di saham itu ya kita bisa buyback ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 12.650 silahkan mencoba ya kalau mau buy on weakness ya. Atau kalau misalnya nggak mau Pak sebentar, nanti kalau naik ke atas 12.650 dia turun lagi ya, pakai range berikutnya yang di atasnya 13.500. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 13.500 persen buy ya, naik ke atas 14.000 buy, naik ke atas 14.500 sama lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan sebelumnya. Memang ini kondisinya masih downtrend ya, seperti itu ya. Walaupun di sini dia testing area kurang lebih sekitar 12.650 ya. Area support sebelumnya dia sudah ditembus ke bawah. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil rebound lagi naik ke atas ya. Belinya bertahap aja, nyantai aja. Tunggu naik ke atas 12.650 atau tunggu ke atas 13.500 ya. Itu untuk Arto ya. Kalau masih di bawahnya dia masih resiko turun lagi. Kurang lebih cukup
Berikutnya Unilever. Nah, Unilever ini sebelumnya kan saya gambarkan dia kan vibrasi retracement-nya dari yang swing high di sini dan swing low-nya di sini ya. 4710 kan dia sudah ditembus ke atas, sudah tinggi ya. Hari ini higher high, maka garisnya ini saya rubah ya. Fibonacci retracement-nya. Yang sebelumnya saya nggak rubah, tapi sekarang saya rubah karena dia sudah berhasil higher high ya, sudah berhasil naik ke atas 535 ini ya, 5250 ya, sudah hampir nyentuh 5425 ya. Jadi saya rubah, saya tarik ke paling swing low paling bawah di sini ya. Di sini kita lihat swing low-nya dia di area sebentar ya. Ini 3800 ya lowest-nya. Jadi kalau saya tarik garisnya ya, Fibonacci retracement 38,2% itu di area sekitar 5000 ini ya. Pasti garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi kurang lebih sama lah ya, seperti itu ya. Di sini di area 5425. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5425, kalau mau buy high sell higher tambah lagi silakan. Naik ke atas 525 tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di sekitar area 5900 sampai dengan 6000. Itu Unilever. Memang kenaikannya sejauh ini masih cukup bagus ya. Sebenarnya untuk secondary trendnya kan memang uptrend di sini ya. Tapi primary trendnya dia masih downtrend ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawahnya 5425. Jadi kita kalau mau buy sebenarnya sih belum ketinggalan ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah ya, seperti itu ya. Pasang aja di stop loss, pasangnya di 5250. Kalau terlalu dekat ya pasang di 5075 dan 4900. Untuk area buy on weakness saya sarankan ini karena sudah naik tinggi ya, higher high. Sebelumnya di 4540 saya ganti ya. Kalau belum punya, kalau mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di 4710. Jadi kalau dia turun di bawahnya 4710, kita tunggu. Kalau dia berhasil naik ke atas 4710, persen kita buy ya. Naik ke atas 4900, kita tambah lagi. Naik ke atas 5075, tambah lagi, dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk Unilever ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Antam ini memang sering saya bahas juga ya. Jadi dia sudah naik, kemudian 1-2 hari turun lagi Pak Sunar, kemudian naik lagi gitu ya. Jadi memang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi sebenarnya sih kalau dia sudah ada di atas 2310 ya, sebenarnya kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertambah. Ini sudah saya kasih garis-garisnya ya. Jadi setiap kali kalau naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2410 ya, high-nya hari ini di 2410 ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi target berikutnya di 2470. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2470, mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 2600 dan 2700-an ya, kurang lebih ya. 2730 di sini angka swing high-nya di tanggal 26 Juli 2021. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk Antam ini sebenarnya selama dia bertahan di atas 2310 dia masih cukup bagus ya. Pasang stop loss maksimum di 2220 ya. Itu untuk Antam ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI hari ini masih higher high ya. Ini target 6750 sudah tembus ke atas ya. Sudah berhasil ya. Sebelumnya memang sudah tembus ya kemarin ya. Jadi hari ini dia higher high, low-nya juga higher ya. Sejauh ini kursnya juga higher ya. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa naik. Kalau dia berhasil naik ke atas 6750, target berikutnya menurut Fibonacci extension ya, itu di extension 107,2% sekitar 7.778 ya angkanya. Tapi di sini saya tarik garisnya sebentar ya, saya coba tarik garis yang di sebelah kanan di sini. Saya tarik garis sekitar area ini ya. Jadi ini saya kecil di sini ya. Itu di area sekitar sebentar 8975 atasnya. Yang di sini ini saya belum kasih angkanya ya. Bentar. 9450, terus yang ini antara 7950 dan yang 6750 ya, tengah-tengahnya ya. Kalau mau tambah lagi atau average up ya, saya kasih garisnya kurang lebih acuan ini ya. Area konsentrasi swing low di sini ya. Ini kan ada swing low-nya ya. Swing low di sini ya. Ini swing high ya. Ketika dia turun, kemudian dia bisa naik, gagal turun lagi ya, dia breakout ke atas ya. Jadi 7400. Kalau mau tambah lagi mungkin di tengah-tengahnya bisa pakai acuan ini ya. Ini sekitar 7075. Jadi uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus. Kalau dia sudah breakout 6750 kan, ini sudah breakout ya. Jadi dia masih bisa naik lagi. Kalau mau tambah lagi atau buy up,
tunggu aja di area 7075 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 7075 tambah lagi, naik ke atas 7400 tambah lagi ya. Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 6575 dan 6400 ya. Sebenarnya sih trennya masih cukup bagus, cuma ya tetap aja kita harus disiplin ya. Yang penting ya di situ ya. Tadi turun di banyak 6750 atau 6575 ya. Maksimum di 6400 lebih baik jual dulu. Karena kalau dia turun di banyak 6400 dia akan turun lumayan dalam ya. Dia testing area 6200 dan 5775. Kalau yang mau buy on weakness misalnya, Mas Sunar, saya nggak berani buy sekarang, saya tunggu aja di bawah. Ya silakan tunggu di area 6200 ya. Sebelumnya saya gambarkan di 5775, tapi karena dia sudah naiknya tembus ke atas 6750, saya kasih buy on weakness-nya di area 6200. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, saya nggak melakukan koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas atau rebound ke atas 6200 baru kita buy. Naik ke atas 6400 kita tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk BBNI ya. Ya cukup ya. Jadi nggak usah terlalu takut ketinggian ya atau ketinggalan ya. Yang penting fokus saja terhadap garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau dia naik lagi tambah lagi dan seterusnya, belinya bertahap. Terus jangan takut juga, katanya hari Jumat itu hari take profit nasional ya, seperti itu ya. Biasanya koreksi dalam ya. Ya ada kemungkinan ya bisa aja, tapi kita sih yang penting fokus di saham-saham yang sudah ada di watchlist kita ya, atau yang sudah ada di portfolio kita. Jadi kita jangan terlalu istilahnya ikuti orang-orang ya, tapi kita nggak tahu ya maksudnya hari take profit nasional, take profit saham apa gitu ya, kan kita nggak jelas juga ya. Kalau ada yang bilang seperti itu hari Jumat ya, sebenarnya sih semua hari itu hari yang baik ya. Kadang-kadang memang ada yang koreksi hari Jumat ya, tapi ada yang naik tinggi juga di hari Jumat ya, jadi nggak mesti ya. Nggak mesti dikatakan hari Jumat itu hari koreksi nasional gitu ya katanya ya. Nggak mesti, yang penting fokus ke pergerakan harganya. Ini trennya masih cukup bagus, kalaupun koreksi masih cukup wajar ya selama dia bertahan di atasnya ini ya 6200 lah ya. Gitu ya, kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini kan dia kurang lebih target 1545 kan sudah tercapai sebelumnya ya. Hari ini dia breakout higher high, cuma powernya masih kurang ya. Jadi yang mau buy on weakness tetap aja tunggu di area 1405 ya. Kalau mau buy on weakness, kalau yang mau buy high sell higher, memang saya sudah sebutkan naik ke atas 1545 boleh buy ya, buy high sell higher atau average up ya. Jadi sesi satu break ini dia koreksi ya, masih cukup wajar ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1555 ya, mau tambah lagi atau average up, yang mau buy high sell higher silakan. Target terdekatnya resistennya di 1600-an ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1600, kemungkinan besar target berikutnya di 1710 dan 1820 masih bisa tercapai ya. Jadi setelah 1600 kalau mau tambah lagi boleh ya, setiap kelipatan Rp50 aja untuk Pegas ya. 1650 tambah lagi 1710 tambah lagi ya, breakout ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR ini kemarin sudah saya bahas ya di analisa saham harian ya. Itu yang untuk di bagian pertama ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy saya sudah sebutkan. Naik ke atas 8400 buy, naik ke atas 8575 tambah lagi, naik ke atas 8725 tambah lagi ya. Target price dekatnya di 9100 9400 ya. Jadi jangan lupa kalau dia berhasil naik ke atas 9100, kalau mau tambah lagi silakan ya. Istilahnya average up ya atau buy up. Naik ke atas 9400 tambah lagi, target berikutnya di 9800 dan 10275. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 8725 dan 8575. Stop loss maksimum di 8400 ya, seperti itu ya. Itu stop loss maksimum. Jadi kalau kita lihat di sini ya, selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% sekitar 8575 ya. Dia kemungkinannya masih bisa breakout ke atas 9400 dengan target sampai 10.250-an kurang lebih ya. Garis saya di 10.275 ya untuk SMGR ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Kalau mau buy sekarang silahkan. Kalau mau tunggu breakout higher high ya. High-nya hari ini kan di 8925. Jadi naik ke atas 8925 buy, naik ke atas 9100 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk SMGR Semen Indonesia ya. Oke, berikutnya untuk buka ya. Jadi Bukalapak ya. Jadi kita perhatikan di sini Bukalapak ya. Memang dia minggu lalu ya. Maaf, sebenarnya bukan minggu lalu, minggu ini ya. Ini di sini kita lihat beberapa hari yang lalu dia sudah mulai sejak
mulai sejak tanggal 11 dan sih ya. Ya itu dia sudah di bawahnya 850 ya. Jadi sudah mulai dari akhir minggu lalu dia sudah breakdown 850. Jadi ini hari ini rebound. Nah, kira-kira boleh buy nggak Pak Sunar kalau yang sudah pasang trailing stop atau stop loss ya? Yang sudah kena ya, seperti itu ya. Ya, sebenarnya di sini ya, dia kan IPO-nya di harga 850, ya kan? Dia kan sudah turun ke bawahnya. Ini turun sebelumnya low-nya dia waktu lagi baru IPO ya, dia turunnya sampai 775. Terus kali ini kan dia masih turun di bawahnya 775 ya. Jadi supportnya ya di swing low yang kemarin ya 685 ya. Kalau yang sudah punya, cara saya sih kalau turun di bawahnya 685 lebih baik jual dulu untuk Bukalapak ya, seperti itu ya. Kalaupun yang mau buy, misalnya Pak Sunar saya mau buy atau buyback Bukalapak ya. Misalnya sebelumnya nurutin saya ya, kalau turun 850 jual ya. Apalagi turun di bawahnya 800 saya sudah bilang lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy atau buyback ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 775 ya, seperti itu ya. Jadi jangan beli sekarang. Kenapa jangan beli sekarang? Karena ini kecenderungannya dia masih turun ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi kita itu jangan memaksakan diri ya. Jangan berpikiran masih murah Pak Sunar, di bawahnya harga IPO ya, seperti itu ya. Ya, saya kasih tahu ya. Kalau ada perusahaan yang barusan IPO, apalagi di bawah 6 bulan ya, kalau dia harga sahamnya sampai turun di bawahnya harga IPO-nya, dan selama dia masih belum berhasil naik ke atas harga IPO-nya, kemungkinan besar dalam waktu 1-2 tahun ke depan ya dia pasti lesu ya, kemungkinan besar seperti itu ya. Tapi nggak pasti 100% enggak. Saya nggak mendoakan Bukalapak turun dalam, enggak ya. Seperti itu ya. Saya doakan naik aja ya, supaya pada profit semua yang beli di IPO atau yang invest lama ya. Kalau dari awal mungkin ada yang invest di ketinggian ya, waktu euforia naik-naik ya. Ya mudah-mudahan dia sempat naik ya. Tapi di sini kita harus realistis ya. Kalau dia turun lagi di bawah 685, kemungkinan turunnya bisa dalam ya. Bisa sampai 500 atau di bawah 500 bisa ya. Jadi kita jangan memaksakan diri, kalaupun mau buyback, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 775 buy. Naik ke atas 800 tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 850 boleh tambah lagi ya. Begitu ya. Kalau dia selama di bawah 775 sebenarnya masih resiko ya. Begitu ya. Resikonya turun lagi maksudnya ya. Jadi walaupun hari ini hijau, jangan terburu-buru lah ya. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness sekarang ya, boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 685 ya. Kalau dia turun di bawah 685 jangan sekali-kali hold ya, apalagi ya average down ya. Nanti turunnya bisa dalam. Kalau mau tambah lagi tunggu aja kalau naik ke atas 775 ya. Jadi kurang lebih cukup untuk emiten Bukalapak. Cukup sekian ya untuk di bagian pertama. Nanti jangan lupa nonton bagian kedua ya, kelanjutannya. Nanti saya bahas untuk bagian kedua Boga, MDKA, AGRO, BBYB, TINS, BBTN, IJPP ya, dan WSKT ya. Di 8 saham lainnya. Nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian kedua. Seperti biasanya yang barusan join atau yang barusan kenal ya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa juga bantu tinggalkan komentar ya, atau kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis ya. Kemudian seperti biasanya doa saya selalu ya, selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.